Ya, waktu menunjukkan pukul 9:03 pemirsa, di mana pembukaan perdagangan sesi pertama sudah dimulai dan kami hadirkan informasinya di mana indeks harga saham gabungan masih melemah pemirsa di pembukaan 0,39% jelang akhir pekan atau turun 22 poin di 6.359. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.460, ada penguatan tipis 0,06% untuk rupiah. Sementara pemirsa, deretan saham yang menjadi gainers dan juga losers based on value dapat kita cermati selengkapnya di layar. Antara lain pemirsa, untuk gainers ada saham Roni atau Eisler Group International yang naik 25%, DCII 20%, Foru atau Fortune Indonesia 15%, UDNG Agro Bahari Nusantara naik 9%, kemudian Trisula Textile Industries atau BEL naik 9,5%. Kemudian pemirsa, top losers ada Wulandari Bangun Laksana atau BSBK, kemudian Bank Syariah Indonesia juga turun sekitar 3%, Data atau Remala Abadi turun hampir 4%, AMMN atau Aman Mineral turun hampir 3%, BRI, BNI, kemudian juga ada Mika, Pani, Telkom pemirsa masuk dalam losers based on value. Hanya dua sektor yang menguat dan saat ini pemirsa tinggal satu saja, yaitu teknologi. Itu dia pemirsa review singkat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini, dan sedikit kami update ya, di tengah ex dividen dari BCA juga turun 2,39% menjadi salah satu pemberat dari pembukaan perdagangan hingga saat ini. Bagaimana menanggapi pelemahan yang terjadi pada indeks harga saham gabungan sesi pertama, Ibu Rita? Kelihatannya indeks profit taking ya, kemarin memang terjadi, lonjakan karena kemarin memang saham-saham, PAPP mengalami penguatan yang lumayan, mungkin karena habis terkoreksi lumayan dalam, kemudian timbul berita juga ada berita bahwa beberapa, dari direkturnya atau dari PAPP sendiri melakukan buyback. Jadi itu membuat saham-saham yang, PAPP itu naik, dan ditambah juga saham DCII yang memang market cap-nya lumayan besar, itu membuat indeks itu naik. Walaupun kemarin bankingnya juga udah mulai koreksi ya. Ya ini kelihatannya cuman mungkin kemarin itu, technical rebound juga ya setelah koreksi, Baik, tadi. technical rebound kemarin, kemudian ada profit taking. Berarti saat ini mainnya benar-benar kayak jangka pendek trading begitu Benar benar. ya. Ada sedikit Iya. kenaikan, ambil take profit terlebih dahulu. Nah, di tengah sentimen buyback tanpa RUPS, ini kan harusnya positif, tetapi ada Benar. yang dikhawatirkan juga. Setelah libur lebaran nantinya itu kan akan ada RUPS dari sejumlah emiten begitu ya, khususnya mungkin yang BUMN terkait dengan pergantian dari direksi. Nah, apa langkah yang sebaiknya kita tempuh saat ini di tengah ketidakpastian hal tersebut, tapi di tengah sentimen positif mungkin upaya-upaya untuk menghindari gejolak yang ekstrim di pasar modal dengan banyaknya aksi buyback? Aku bilang sih tetap fokus ke saham yang berfundamental kuat dan lakukan pembelian pada saat terkoreksi. Kan kadang-kadang kita FOMO ya, kalau lagi ijo itu bawaannya pengen beli aja. Jadi kalau misalnya kita udah ketinggalan, nggak punya saham, lagi itu rebound, ya udah tahan dulu aja. Tunggu saham itu terkoreksi, baru kita melakukan pembelian, dan pembelian pun dilakukan secara bertahap. Misalnya kita rencana beli 10 juta contoh, kita beli dulu 25%, kemudian ada turun lagi 25%, karena memang pasarnya sangat-sangat volatile. Baik. Jadi lakukan, hindari juga saham yang volatilitas tinggi sama yang likuiditasnya tipis. Kalau market lagi kayak gini, likuiditas tipis, kita mau exit nggak bisa, susah banget. Jadi, hindari yang, volatilitas tipis dan, volatilitas tinggi dan likuiditasnya tipis. Baik, Sama volatilitas tinggi. manfaatkan koreksi untuk akumulasi saham yang secara fundamental bagus dan umumnya punya track record, rebound-nya cepat. Baik, fundamentalnya bagus, track record reboundnya cepat, kemudian tadi Punya market. prospek jangka panjang, misalnya ada story, contoh aja, misalnya contoh kayak TPIA, nanti ada rencana IPO anak usaha di bulan Juni. Nah, pasti koreksi dalam, kemarin ARB kan. Nah, rebound-nya kan cepat sekali. Jadi Oke. udah membukukan gain dari total penurunan kemarin. Kita ke rekomendasi saham kalau begitu. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Saham-saham yang direkomendasikan oleh Ibu Rita pada kesempatan kali ini adalah Astra International, kemudian Antam, ADMR, dan juga TPIA. Tapi rekomendasinya beragam, ada yang buy if break. Oke, kita akan ulas satu persatu. Astra, semenarik apa Astra untuk di buy dengan support dan resisten yang tertera di layar.
tanggapannya seperti apa ASTI? Jadi Astra itu kelihatannya udah mulai rebound dan biasanya Astra itu kalau terkoreksi sering sekali terjadi pembelian kembali atau dibeli oleh pemegang sahamnya, oleh Jardine. Nah kalau turun-turun tuh Jardine suka beli gitu. Nah itu yang terlihat dari secara teknikal, makanya chartnya itu jadi sangat menarik ya. Walaupun ini kalau untuk melakukan pembelian sebenarnya hari ini udah adalah kemarin udah 3 hari hijau, jadi mungkin hari ini akan terkoreksi. Tapi secara overall sebenarnya ini cukup menarik karena dari pattern-nya juga menarik dan MACD-nya juga akan membentuk golden cross. Jadi itu yang membuat Astra itu cukup menarik untuk dibeli walaupun karena ini udah naik 3 hari dan hari ini hari keempat merah dan hari Jumat mungkin kita tetap tunggu pas lagi di support sih lebih aman ya sekitar. Ini lebih menarik untuk position trader agak panjang, swing day atau bagaimana? Ini buat swing should be okay. Kalau buat day trader karena ini hari Jumat, kemudian ini juga udah mengalami penguatan 3 hari berturut-turut kemarin, day trader itu tidak disarankan masuk di saham Astra di hari Jumat. Gitu. Baik, range yang perlu dicermati untuk Astra? Mungkin kalau mau beli sekitar pas dia ada koreksi di kisaran di support 4460 harusnya lumayan tuh menarik ya. dapat di situ. Ada potensi rebound lanjutan menuju 4970. Agak sabar. 550 stop loss di bawah 4550 ya. Oke, kita ke Antam buy if break di atas 1655. Ya. Antam di tengah penguatan harga emas, di mana Goldman Sachs juga udah mereview untuk kenaikan targetnya jadi 3.500, Antam juga aku bilang secara teknikal juga lumayan menarik. Jadi buat teman-teman yang tertarik, tapi lebih baik kalau beli di sekitar mengkonfirmasi sinyal naiknya ya, sekitar 1655. Karena pasar kan memang sangat volatile. Harusnya kalau misalnya kemarin hijau, kadang-kadang kan market hijau lagi. Baik. Nah kalau tapi hari ini kalau merah, kita nggak bisa lakukan pembelian karena dia nggak naik hari ini merah kan. Tapi kalau misalnya di hijau besok Senin 1655 ngebreak, nah itu akan sangat menarik untuk Antam karena dia potensi rally ke 1690 ke 1765. Baik, boleh nggak beli di harga bawah misalnya karena lebih mendekati ke stop loss di 1615 saat ini dan Anda bilang stop loss di bawah 1590, beli di bawah boleh selain buy if break? Karena si Antam ini majority banyak goldnya juga ya, jadi ini akan membuat Antam begitu masa naik dia akan ikut naik lagi. Baik, itu dia ya, buy if break di 1655 tapi ada peluang ke 1690, 1765, 1870. Kalaupun turun Anda bisa buy di bawah 1590 atau buy on weakness. Dari Antam kita beralih ke rekomendasi berikutnya, ada ADMR buy. Iya. ADMR sebenarnya saham ini udah sideways. Jadi setelah terkoreksi di sekitar Maret itu, dia mulai naik dan ini mulai sideways dan mulai nyentuh ke MA50. Dan kelihatannya juga kemarin ada pembelian juga dari pemegang sahamnya. Jadi mungkin kalau yang lebih santai mainnya, nggak mau yang terlalu bergejolak, nah ADMR bisa menjadi pilihan. Ini bisa juga untuk nge-swing agak panjang karena dia bisa bertahan di support 880, maka potensi banget ADMR untuk rally ke 990 kemudian ke 1115. Stop loss-nya juga dekat 870 gitu. Oke, dalam 1 bulan terakhir sudah menguat lebih dari 8% ADMR. Terakhir mungkin ada TPIA menunjukkan potensi rebound kata Ibu Rita. Ya, TPIA memang dari yang waktu terkoreksi dalam 18 Maret itu sempat ARB, tapi setelah itu memang dia cepat sekali membukukan kenaikan. Waktu sehari setelah ARB juga aku sempat memberikan rekomendasi dan memang sudah capai target semua. Dan ini kalau dia masih bisa bertahan di atas 7.000, maka kan potensi banget untuk TPIA mentes nextnya target di 78 dan kemudian 8.175. Stop loss-nya di 68, lumayan dekat juga sebenarnya 7.000 ke 68. Nah, tapi kalau misalnya nggak jadi, misalnya dia gagal naik, ya kita mesti tetap cepet ya stop loss-nya karena barang ini sangat tipis dan sangat volatile. Tapi ada sentimen positif yang dari sini yaitu direkturnya melakukan pembelian seperti tadi saya ngomong sama potensi IPO anak usaha yang kode sahamnya CDIA kalau nggak salah. Ini bukan
bukan semua itu dituju. bukan scalper saja kan di TPI ya, karena kan cepat ya, dan sekarang sudah Scalper 72, bisa, 75. scalper bisa, invest juga bisa menurut aku. Invest dalam bentuk swing ya, bukan yang Baik. kita simpen jangka panjang, karena pasarnya berubah cepat sekali. Oke, itu dia. Beli di atas 7.000, apalagi kalau tembus 7350. Tadi sempat dicoba tapi belum berhasil. Target price-nya di 78 dan 8175, stop loss 6.800 atau bahkan turun di 6.600. Itu dia rekomendasi saham-saham dari Ibu Rita. Singkat saja Ibu Rita, mau ada IPO dari Fore Kopi. Siapa yang tak kenal Fore, khususnya untuk wilayah Jabodetabek, begitu bagaimana tanggapan Anda? Ada yang di-highlight nggak dari Fore? Paling yang highlight itu tren konsumsi kopi Indonesia yang terus meningkat ya. Jadi ini sangat menarik ya, karena ini ada perusahaan kopi yang IPO. Kemudian juga mengingat ada underwriter-nya yang punya nama yang lumayan sering membukukan gain, seperti ada Henan Putirai. Dia udah sukses bawa IPO cuan das Ratu yang arah berhari-hari. Mungkin itu bisa menjadi highlight juga untuk investor yang ingin membeli. Kemudian ya pasti di underwriter juga ada satu lagi Mandiri Sekuritas. Baik. Dan ya dananya juga untuk buka outlet baru, jadi ekspansi ini sangat menarik, dan untuk modal usaha juga. Jadi Apalagi menurut aku kalau boleh. menurut catatan untuk keuangannya ini laba bersihnya September 2024 42 miliar, berbalik arah dari periode yang sama di tahun 2023 yang sempat rugi 16,4 miliar, dan pendapatannya ini yang menjadi penyumbang meroket 135%. Oke, apa sih Oh tips ya, kalau sorry. mencermati saham-saham IPO? Oh ya, mungkin Apalagi sedikit kadang nggak tambahan. kebagian gitu. Iya, sedikit tambahan aja, valuasi memang terbilang agak sedikit mahal ya, tapi Valuasinya memang mahal. considering mahal karena PR-nya 25 kali. Tapi ya kita lihat potensinya dari konsumsi kopi aja orang Indo yang terus naik. Yang di-highlight biasanya aku kadang lihat dari underwriter ya. Kalau underwriter punya track record yang sering membukukan gain, nah itu kayak udah jadi acuan gitu kita beli. Tapi kalau underwriter-nya wah ini banyakan naik sebentar terus turun, ya kita juga boleh kita beli, tapi hari pertama arah mungkin, atau hari pertama ada cuan atau nggak cuan pun kita lepas. Jadi itu Baik. lebih ke trading. Mungkin itu yang bisa lihat. Sama kita lihat, biasanya aku suka lihat ini, kira-kira dana IPO dipakai untuk apa? Kalau untuk ekspansi it's good, tapi kalau untuk bayar utang biasa aku kurang gitu suka Baik, sih. berarti underwriter dan juga dananya untuk apa? Oke, Yes. kami sampaikan masa penawaran awal 19 sampai 21 Maret 2025, tanggal efektif 25 Maret 2025, masa penawaran umum 26 Maret hingga 9 April, tanggal pencataan 9 April, tanggal distribusi secara elektronik 10 April, pemirsa, dan rencana pencatatan di Bursa Efek Indonesia 11 April 2025. Ibu Rita, terima kasih untuk sharing informasinya, sukses selalu untuk Anda, Makasih. mungkin berencana holiday, happy holiday Ibu, sampai berjumpa kembali. Thank you. Dan pemirsa, keputusan investasi lagi-lagi kami kembalikan ke tangan Anda.